PSI sendiri lagi soal interpelasi Anies. Penulis, Manuel. Interpelasi Anies adalah sebuah keniscayaan yang dilihat. Warga dibuat hancur lebur berantakan oleh Anies karena banjir yang semakin menggila setiap tahunnya di DKI Jakarta. Di akhir kepemimpinannya, Anies ini baru gelontorkan 1 triliun untuk normalisasi sungai. Ini sudah terbaca oleh PSI. PSI tahu bahwa Anies ini licik dan bisa-bisanya bikin kebijakan yang pro rakyat selama 1 tahun terakhir. Saya jadi teringat seorang pemimpin bangsa ini sebelum Pak Joko Widodo, yang menurunkan harga BBM mendadak di akhir periode pertama, sebagai modal periode kedua, kemudian menang. Inilah yang saya kira menjadi contoh buruk dari kepemimpinan bangsa ini. Membiarkan 4 tahun warga hancur lebur dan tidak karuan dibuatnya. Kemudian di akhir-akhir, ingin membuat happy ending yang nantinya akan membesarkan namanya. Strategi Anies ini adalah strategi yang saya sebut sangat licik. Dan juga, PSI yang mewacanakan hak interpelasi untuk memundurkan Anies dari jabatan gubernur, sepertinya akan menemui jalan buntu. Kita tahu bahwa DPRD DKI Jakarta ini terdiri dari berbagai partai yang kebanyakan dukung Anies, karena merasa diperlakukan sangat baik. PSI adalah partai yang paling vokal dalam mengkritik kebijakan gubernur terbodoh versi Google ini. Kita tahu bahwa apa yang dikatakan PSI ini sangatlah nyata dan sesuai dengan realita. Realita bahwa kepengurusan Gubernur Dungu ini sangat kacau. Realita bahwa banjir semakin parah. Realita bahwa penggunaan anggaran sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat sehingga muncul anggaran AIBON 80 miliar. Lalu juga realita bahwa Formula E yang batal, dengan ratusan miliar entah kemana tanpa direspons oleh KPK, sangat ada di depan mata. Anggaran DKI yang diambil dari pajak uang rakyat DKI secara nyata-nyata dipermainkan. Bukannya mengurus urusan yang lebih krusial seperti menangani banjir selama 4 tahun kepemimpinannya, dia malah main-main dengan banjir. Nggak heran ada salah satu anggota DPRD yang mengatakan bahwa Anies ini mempolitisasi banjir. Dia mendiamkan banjir selama 4 tahun, dan dibuat hancur lebur berantakan, 4 anak mati konyol karena banjir, lalu di akhir tahun, dia menganggarkan 1 triliun. Tentu saya yakin banyak sekali masyarakat DKI yang marah betul dengan keberadaan Anies yang juga menzalimi seorang janda. Orang yang menzalimi janda dengan cara memberikan kepalsuan data banjir, adalah calon penghuni neraka. Inilah yang terjadi kepada seorang nenek-nenek yang seminggu sebelum banjir, dijadikan alat politik bahwa Cipinang Melayu bebas banjir, dan kemudian seminggu setelahnya dihancurkan oleh air. PSI tahu betul bagaimana kerja Anies, sehingga mereka yang diisi oleh 8 anggota itu, harus mengajukan hak interpelasi orang ini yang sudah terbukti meluluh lantakkan DKI Jakarta. Seorang anggota DPRD dari PSI, yakni Justin Untayana pun memberikan surat pernyataan bahwa anggota PSI akan ajukan hak interpelasi. Tapi buat saya, ini akan berakhir sia-sia. Sistem demokrasi yang ada, tidak membuat mereka punya kekuatan penuh. Kenapa? Karena rakyat yang ada dan mayoritas yang marah dengan si gubernur terbodoh itu tidak dilibatkan. Rakyat dianggap sudah diwakilkan oleh anggota DPRD. Tapi sayangnya, anggota DPRD yang ada, banyak yang tidak peduli dengan rakyat dan anak-anak yang mati konyol karena banjir. Mereka enak-enakan mengungsi. Saya yakin kok, banyak di antara anggota DPRD yang rumahnya kebanjiran. Tapi mereka memilih untuk diam. Karena ya dapat asuransi kok. Mereka dapat tunjangan rumah yang besar-besar nilainya. Interpelasi Anies ini adalah sebuah keharusan. Namun, sekali lagi PSI hanya ibarat upaya memeluk gunung. Tidak akan kesampaian, karena fraksi lain pasti tidak mendukung mereka. Bahkan M. Taufik anggota DPRD dari Gerindra menertawakan mereka para kader-kader muda dari PSI ini. Menertawakan seolah-olah dia sudah sangat yakin bahwa mereka ini akan berakhir sia-sia. Apalagi bawa-bawa masa lalu yang kabarnya PSI ditinggalkan partai lain. Dari sini, tidak berlebihan jika kita berkesimpulan bahwa PSI ini akan sia-sia saja. Tidak akan lewat mereka.
Tapi jika mereka bisa memainkan peranan mereka dengan baik, saya yakin PSI bisa merebut hati rakyat yang sudah diinjak-injak oleh anggota DPRD lain dan Anies. Begitulah dukung-dukung. Saat rencana PSI interpelasi Anies soal banjir tidak didukung fraksi lain di DPRD DKI. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, PSI, DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tidak serius dalam menangani banjir. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, Kamis, tanggal 25 Februari tahun 2021. Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi presiden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies, ujar dia. Inilah perbedaan kriminalisasi ulama dengan kriminalisasi nakes, mau evaluasi. Penulis, Edi Herwanto. Katanya, bismillah semakin ikhlas maka semakin banyak pahala. Semakin tidak ikhlas apalagi diwujudkan dalam bentuk kemarahan, perbuatan melanggar hukum, perbuatan menyakiti orang lain ataupun perbuatan di luar akal sehat lainnya maka semakin bertambah dosa. Sama seperti perbuatan ulama menganiaya manusia bahkan menganjurkan pembunuhan. Hal ini adalah tindakan kriminal melanggar hukum. Hukum bertindak tanpa memandang status ulama atau bukan, melainkan apakah perbuatan seorang itu melanggar hukum atau tidak. Terorisme adalah perbuatan melanggar hukum. Terdapat kriminal yang melakukan dan menyebarkannya. Kriminal ini ada yang berstatus ulama, ada pula yang tidak. Apakah hal ini kriminalisasi ulama atau ulamaisasi kriminal? Apakah sudah banyak orang bercermin hari ini? Kutipan, tapi karena korbannya dianggap kadrun, dan nakesnya dianggap pahlawan, maka kasus dan semua kesalahan ini dihentikan atas dasar kemanusiaan dan NKRI, katanya. Atas nama darurat, semua tindakan dianggap boleh dilakukan, bebas sebebas-bebasnya. Padahal dalam darurat itu juga ada aturannya. Tapi aturan dalam darurat itu dianggap tidak ada. Darurat dianggap boleh menghalalkan segala cara. Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Pematang Siantar, Agustinus Wijoyo, mengatakan meski dalam berkas perkara mereka mengakui telah melakukan pemulasaran jenazah almarhumah Zakiyah, namun, hal itu semata-mata untuk membersihkan kotoran yang melekat di dalam tubuh. Dalam menjalankan tugasnya itu, para tersangka juga tidak menyalahi prosedur. Pasalnya, tindakan yang dilakukan para tersangka sudah sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar yang dikeluarkan dalam kondisi darurat sesuai dengan Perpres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Mari bertanya pada diri sendiri apakah kita sudah termakan hoaks. Ada yang mengatakan kasus sudah selesai dari September tahun 2020, telah berbulan-bulan kasus selesai. Diangkat lagi, dari tagar jangan kriminalisasi ulama, kini jadi jangan kriminalisasi nakes. Dari kejadian ini akhirnya kita paham, bahwa embel-embel itu penting dalam menentukan benar dan salah. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Tergantung embel-embelnya kuat mana. Mari bercermin apakah yang menjadi pegangan adalah embel atau tagar atau kebenaran dan keadilan? Versi mana atau dasar apa yang dipakai juga harus ditetapkan dengan jelas dan benar. Jangan bermain embel-embel demi menentukan benar salah, oke? Lalu dasarnya apa? Ternyata setelah diselidiki tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Yang bersalah ternyata suami karena perasaannya tersinggung. Wow, padahal sudah setuju protokol dijalankan kok malah mengadukan ke MUI? Hubungannya MUI apa? Kok malah membuat jadi hukum pidana dan mengkriminalkan tenaga kesehatan? Katanya akan membuat pahala jika ikhlas dan membuat semakin banyak dosa jika menyakiti orang lain. Terlebih melanggar hukum. Berarti MUI bukan membawa rahmat dan pahala malah semakin menambah dosa? Semakin besar pula ketakutan tenaga kesehatan dikriminalisasi. Bahkan dicap haram oleh banyak orang. Agama rusuh pun menyebabkan stres berkepanjangan. Mari tanyakan ke ulama, kata Anda mau tanyakan ke ulama manapun,
tenaga kesehatan dalam memandikan jenazah sudah berbuat dosa, melanggar syariat Islam. Ternyata itu ajaran Anda dan lingkungan sekitar Anda. Saat kurang bergaul dengan banyak ulama terlebih dengan orang lain yang bukan ulama, menyebabkan pikiran jadi sempit. Setelah hal kriminalisasi tenaga kesehatan viral, banyak orang bertanya kepada ulama. Apa jawabnya? Ada perbedaan fikih, ada perbedaan tata cara. Tidak hanya satu cara. Ada ulama yang bahkan membolehkan pemandian jenazah bukan oleh muhrim. Bahkan karena protokol kesehatan pun dapat melalui cara lain. Kenapa? Karena aturan pemandian jenazah memang dibuat untuk membersihkan jenazah. Itu poin utamanya. Bukan agar jenazah masuk surga dan yang memandikan masuk surga. Jangan melihat peraturan ini tidak lazim, tapi apakah tujuan aturan ini dibuat? Kutipan, karena memandikan jenazah itu ilmu umum, terbuka untuk siapa saja, tanpa jalur pendidikan formal. Sementara dokter adalah jalur pendidikan formal tertutup, tak semua bisa belajar dan paham. Maka kalau terjadi kesalahan dalam resep dan obat, mustahil akan ada yang mau melakukan koreksi atau evaluasi. Ya gimana, wong urusan memandikan jenazah yang jelas salah saja tetap dianggap benar. Anda yang belajar di pesantren mungkin tidak mengetahui, bahkan, kata M. Ali, satu dari 2 muslim yang memandikan jenazah, mengaku memiliki sertifikat sebagai Bilal mayit yang dikeluarkan oleh MUI. Padahal, MUI telah memberi isyarat jika ada kendala terhadap pelaksanaan fardu kifayah pemandian jenazah, dapat menghubungi dan bersedia membantu. Sertifikat bukan ilmu umum. Terdapat pelatihan yang kelihatannya belum disesuaikan dengan prosedur kesehatan.